Halo teman-teman, balik lagi nih sama gue Cilda di Up News Media. Gimana nih kalian kabarnya? Apakah baik-baik aja atau ada yang lagi galau atau ada yang lagi kejebak hujan nih? Soalnya kan sekarang tuh lagi musim hujan ya. Jadi hati-hati buat kalian. Kalau hujan kalau bisa kalian neduh dulu ya, jangan hujan-hujanan ntar sakit. Langsung aja ya, kali ini aku kedatangan tamu yang masih kuliah juga nih sama kayak aku, tapi pengalaman bisnisnya tuh udah banyak banget. Jadi kita langsung aja tanya-tanya ke Kak Bunga. Nah, halo. Hai, Apa kabar halo. Kak Bunga? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Kak Cilda, apa kabar? Alhamdulillah juga sehat. Gimana nih Alhamdulillah. udah makan siang belum? Tadi udah makan siang dan waktu pas jalan ke sini agak hujan ya. Oh Jadi agak iya. sedikit ngantuk-ngantuk tapi langsung seger lagi kan Aduh, harus harus podcast seger ya. di sini ya dong, harus semangat. Iya, makasih banget ya Kak Bunga udah nyempetin waktunya ke Sama-sama. sini. Ya makasih banget juga aku udah diajakin gabung di podcast ini sih. Terharu banget ya. Aduh, makasih juga nih ya karena ini tuh dia tuh sibuk banget guys, sibuk banget waktunya sampai kita kita tuh kenal ya sebenarnya, cuman mainnya juga jarang banget guys gara-gara Kak Bunga nih banyak banget aktivitasnya ya Sebenarnya dan bukan cuman karena itu ya, karena emang kita sama-sama yang satu kuliahnya di ujung, yang satu kuliahnya iya di ujung, dari jadi ujung ke nggak ada ujung. ketemu-ketemunya, jadi emang kita Iya, jarang banget sih jauh banget. main Nah, kalau ya. boleh tahu kuliah di mana sih, Kak? Oke, kenalan dulu kali ya sebelumnya. Oke. Halo semuanya, halo Kak Cilda juga. Kenalin, nama aku Bunga, aku mahasiswa semester 5 di Telkom University dan aku ngambil program studi manajemen bisnis telekomunikasi informatika. Nah, ada Kak di sini yang nonton dari Tell Telkom you, juga, tell Tell You, netizen. Telkom Bojong Soang ya berarti Iya, kan? Bojong Soang yang katanya Bandung tapi Bojong padahal Bojong Soang ya. Soang. Itu kayaknya bukan di luar bukan di Bandung deh guys ya. Itu tempat macet banget di sana tuh. Ya udah deh kita langsung aja nih tanyain aja ya yang kesibukan itu tuh aktivitasnya ngapain aja sih guys? Iya, halo. Jadi kalau misalnya sama sih sama kayak teman-teman yang lain ya gitu, sama kayak mahasiswa-mahasiswa Mhm. yang lainnya, kesibukan aku pasti nomor satu, aku sebagai mahasiswa jadi kesibukan aku pastinya kuliah Kuliah, ya gitu. iya. Nah, di luar aktivitas kuliah ini aku ada beberapa kesibukan. Yang pertama, aku juga organisasian nih, anak Mhm. organisasi yang kerjaannya kuliah rapat gitu kan. Nah, selain itu juga aku juga ada beberapa bisnis kecil-kecilan, ada bisnis brand fashion dan ada juga bisnis Mhm. F&B. Dan akhir-akhir ini aku lagi nyoba terjun ke dunia presenter, dunia hosting, dunia Widih. MC gitu. Jadi akhir-akhir ini beberapa kali aku dapat kesempatan buat nge-MC kayak gitu. Nah, dengar-dengar nih Kak Bunga juga pernah di salah satu stasiun radio ya menjadi penyiar. Iya, jadi waktu itu aku pernah ikutan kelas broadcasting, kelas Oke. radio gitu selama 3 bulan. Aku juga sempat ikutan di sana, jadi announcer di sana. Nah, jadi alhamdulillah banget nih guys, aku ngobrolnya udah sama yang emang ahlinya nih. Jadi gak kaku-kaku lagi kita ya. Enggak juga sih, sebenarnya bukan ahlinya banget ya, cuman Ahli aku bisa gitu, agak bisa sedikit-sedikit ya. bisa di bidang itu gitu. Kalau disebut ahli jauh banget ya dari kata ahli. Tapi gimana, seru gak sih Kak di bidang radio gitu? Seru banget ya, karena aku orangnya seneng banget ngomong, seneng banget Mhm. ngobrol dan berisik banget gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seneng apa enggaknya, seneng banget karena tersalurkan. Iya. Kesukaan aku tuh tersalurkan. Aku suka ngomong jadi tersalurkan ke hal yang bermanfaat gitu, nggak cuman asbun asal ngomong doang gitu. Kalau misalkan kita di radio kan, kalau misalnya kita ngomong ada apa sih, ada teksnya gitu kan. Jadi kita Mhm. ngomongnya tuh terarah, nggak yang asal ceplos gitu aja gitu. Jadi emang ada konteksnya gitu Iya, ya bener banget, dan Kak. lumayan juga ya akhir-akhir ini tuh kalau misalnya nge-MC kayak gitu-gitu Mhm. dapat komisi juga, jadi lumayan banget. Lumayan ya dari di kampus-kampus dulu aja yang Iya, deket-deket dulu aja. bener bener. Nah kan Kakak nih radio ikut radio tuh karena Kakak seneng ngomong juga kan ya. Nah kalau misalkan bisnis nih, Kakak kan di MBTI juga itu manajemen bisnis. Apakah emang Kakak punya bisnis karena berkuliah di jurusan MBTI kebetulan? Atau emang Kakaknya tuh emang udah suka duluan bisnisnya gitu? Boleh dong diceritain gimana awalnya? Oke, asal mulanya gitu ya, aku ceritain dari
kenapa bisa aku kenal sama bisnis dulu kali ya. Jadi dulu Boleh. tuh aku tuh dari zaman kecil aku emang suka yang namanya jualan gitu. Waktu dulu tuh aku belum pernah ngerti konsep bisnis tuh harus seperti apa. Jadi aku tuh Mhm. seneng banget jualan, seneng banget dagang ke teman-teman aku, ke tetangga aku, teman-teman TK kayak gitu kan. Jadi dulu tuh mungkin teman-teman juga pada relate sih di sini. Kayak kita tuh Mhm. dulu waktu TK suka banget tuker-tukeran isi binder, Iya terus kayak tuker-tukeran binder. kayak pensil-pensil lucu, penghapus-penghapus lucu kayak gitu. Nah Bener. itu tuh kalau misalnya setiap mau kenaikan kelas atau beli beli peralatan tulis kayak gitu tuh aku selalu minta buat beli yang kayak gitu gitu loh sama orang tua. Tapi tuh ternyata di balik aku minta sama orang tua itu tuh di sekolah tuh aku tuh jualin ke teman-teman aku. Mhm. Kayak aku jualin isi binder yang lucu-lucu, aku jualin penghapus-penghapus yang lucu-lucu kayak gitu kan ke teman-teman aku. Terus juga eee, nggak jarang juga aku tuh suka jualin cemilan-cemilan di rumah Yang tuh ke di rumah. tetangga, iya ke Iya. tetangga-tetangga aku kayak, "Eh kalian mau beli nggak ini?" Kayak even dijualnya kayak cuma 500 perak walaupun Mhm. harga aslinya mungkin 2.000 atau lebih, tapi aku tuh suka jualin gitu ke tetangga-tetangga atau ke teman-teman orang-orang di sekitar aku. Sampai akhirnya aku masuk SD, di SD aku tuh dia tuh di sana emang cukup lumayan memperkenalkan siswa-siswanya ke arah berdagang gitu ya. Di sana tuh Mhm. suka ada bazar-bazar gitu, Oh tiap ya. 1 semester sekali. Nah aku tuh sering banget ikutan bazar, di bazar itu gitu, kayak jualan apalah, jualan minuman, jualan makanan. Mhm. Aku pernah tuh jualan buku juga. Dulu mungkin teman-teman ada yang pernah tahu KKPK, Kecil-Kecil Oh Karya iya, Karya. tahu nih kalau anak Gen Iya Z iya ya? bener, pasti Gen Z pernah pasti baca, kalian pernah iya baca gitu. dong Aku juga ya? sempet jualan itu sama tante aku gitu di sekolah aku, di SD aku dulu. Nah sampai Mhm. akhirnya aku masuk ke SMP, di SMP ini aku baru pertama kali, eee, aku mulai bisnis jualan ini yang pakai brand aku sendiri. Namanya tuh, Haula Hijab, di situ aku jualan kayak hijab-hijab gitu, kerudung-kerudung pashmina, segi empat dan lain-lain gitu. Aku mulai jualan ke teman-teman, ke guru-guru gitu. Karena kan waktu kalau misalnya kita udah mulai SMP tuh udah mulai centil-centil gitu ya, udah mulai suka Mhm. pakai kerudung-kerudung pashmina yang kayak Iya. gitu-gitu kan. Aku jualan dan sampai akhirnya tuh mereka tuh tahu kalau misalnya aku tuh jualan hijab gitu loh. Akhirnya tuh Iya. terbranding sendiri bahwa aku tuh Sebagai yang iya, ngejual sebagai yang hijab. jualan hijab. Jadi kayak teman-teman aku ada beberapa yang kalau misalnya nanyain, "Ya udah kalau mau beli kerudung ke Umi Ke Umi aja," aja. katanya kayak gitu. Terus akhirnya aku Unge masuk, tuh panggilan iya, bunga Unge ya tuh guys? panggilan kecil gitu loh, Panggilan panggilan. kecil. Tapi, entar dulu nih, berarti kan dari kecil ya, Kak? Berarti orang tua tuh ngedukung banget dong dari Kakak kecil, walaupun tiba-tiba, "Kok cemilannya hilang?" gitu ya, "Kemana?" Pensilnya juga berkurang nih, Kak. Itu sangat mendukung ya Iya, berarti orang tua? alhamdulillah orang tua aku dua-duanya mendukung banget. Pasti sih yang namanya orang tua tuh pasti akan mendukung apapun yang anaknya lakuin gitu ya, Mhm. selama hal itu baik gitu. Terus Iya. alhamdulillah orang tua aku bener-bener ngedukung banget buat, apa sih, apapun yang aku lakuin gitu. Mhm. Jadi nggak ada hambatan sih kalau misalnya dari support orang tua. Nah, kalau boleh tahu Kakak nih, emang suka dari kecil dari ya emang kesukaan Kakak aja gitu atau emang ada keturunan sih sebenarnya yang suka berbisnis di keluarga Kakak gitu? Sebenarnya kalau misalnya ditanya keturunan nggak ada sama sekali ya, Nggak karena ada? dari ayah bunda tuh sama sekali nggak ada yang, background bisnis gitu. Bener-bener Mhm. cuman aku sendiri dan yang lainnya tuh di bidang yang berbeda, jauh banget berbeda sama Mhm. aku. Jadi bener-bener kayak berbanding terbalik antara aku dan keluarga aku yang lain. Bener-bener aku satu-satunya nih yang baru mulai bisnis kayak kayak gini. Cuman kan, Mhm. semakin apa ya, waktu semakin berlarut tuh kayak sekarang akhir-akhir ini tuh banyak banget orang-orang yang mulai bisnis apapun itu, Iya, kayak bisnis banyak kecil-kecilan ya, banget. iya, jadi orang-orang di sekitar aku juga akhir-akhirnya mulai sadar bahwa, bisnis ini tuh ternyata menguntungkan loh, bisnis Iya. ini tuh nggak selamanya tuh tentang berdagang dan, berniaga gitu loh, ternyata Mhm. bisnis itu kan banyak banget macamnya, kayak gitu loh. Nah, udah gitu berarti, sekarang Kakak pasti bertambah dong ya bisnisnya. Boleh dong, eee, aku dengar-dengar sih Kakak udah punya ini ya, salah satu outlet, makanan ya, food and beverage di Cimahi ya, Kak? Iya, bener Nah, itu banget. tuh jualan apa sih, Kak? Makanan apa? Iya, oke, jadi setelah aku lulus SMP tuh aku kan masuk ke SMA tuh. Nah, Mhm. kalian juga boleh tahu nih, Kak Cilen itu salah satu partner bisnis aku. Dulu kita pernah mulai bisnis waktu zaman Covid, bisnis dessert box Bisnis gitu, dan iya itu lumayan benar. hits pada masanya Pada banget. masanya Tapi nggak bisa kita lanjutin karena kesibukan kita yang benar-benar bentrok, iya. apa ya, nggak bisa dikorbankan salah satunya. Iya, karena pada waktu itu juga kan kita lagi pandemi ya, jadi gak ada aktivitas di luar, jadi
Ya kita banyak alhamdulillah karena rumahnya juga deket, jadi kita bisa ngelakuin bisnis itu bareng-bareng. Jadi hampir setiap hari ya kita ketemu Iya waktu itu. bener, Padahal kalau sekarang kita jarang banget susah ketemu, banget susah cari waktunya, banget, iya. iya. Terus habisnya SMA udah jualan bareng sama Kak Cilda, jualan, makanan juga, Mhm, terus jadi apa ya, jadi ngerasa punya, eee, semangat juga buat terjun di bidang F&B. Karena kan dulu tuh aku punya brand yang Haula Hijab ini, mhm, akhirnya aku rebrand bener, bareng sama temen aku jadi mhm. Agiza Hijab, terus, aku berdua juga sama temen aku ini mulai buat terjun ke dunia F&B. Nah kita tuh jualan sate, namanya satenya Mhm. tuh Sate Candu, ada di Cimahi. Boleh teman-teman kalau misalnya mau main ke sana, mampir ke sana, ada live music tiap malam minggu dan, lumayan banyak banget juga jenis makanannya di sana, kayak gitu. Oke, emang ya Kak Bunga ini, dari SMP yang aku tahu yang bisnis kerudungnya itu ternyata dia niat banget loh sampai ada labelnya gitu di belakangnya, ada kartu namanya, kayak gitu pokoknya emang dia tuh kelihatan banget kalau dia tuh emang suka gitu ya. Nah bisnis sate ini tuh rame banget ya guys, aku juga pernah ke sana dan emang terbukti satenya juga enak, tempatnya juga enak, karena di sana tuh ada live musik juga ya yang serunya. Nah, aku dengar-dengar juga Kakak nih nggak sendirian ya bisnisnya sama siapa sih? Ya aku bisnis sama partner aku, dia tuh temen Mhm. dari SMA aku dan akhir-akhir ini aku beberapa bisnis aku tuh lagi sama dia mulu kayak gitu. Bestie ya, Iya bestie banget. bestie. Nah terus selain bisnis sate ini juga aku tuh sering banget nih kayak kemarin aku ikut bazar di kampus aku juga Mhm. ikut bazar di PPKMB-nya Unpad waktu itu Oh pernah, ya. namanya tuh Rainbow Bites. Jadi itu tuh kayak dia tuh sebenarnya konsepnya tuh dia tuh jualan dadakan nih, jualan Mhm. dadakan kayak dimanapun itu bisa. Kayak kita kalau misalnya di Car Free Day, kayak ada Mhm. bazar-bazar, kita pasti keluarinnya tuh si brand yang Rainbow Bites ini. Dia tuh kayak jualan minuman, jualan dimsum, jualan Mmm. cemilan-cemilan kayak gitulah, Mhm. cemilan-cemilan yang bisa kalian makan, kalian konsumsi kalau misalnya kalian lagi konser-konser, bazar-bazar Mhm. kayak gitu. Iya, jadi selain sate berarti, ada kerudung, ada Yes. cemilan-cemilan juga. Nah boleh nih kalau kalian mau ngundang brand Kakaknya boleh ya, entar kontak-kontak aja Oke, bisa. thank you Oke. banget loh. Nah ini kan pasti, gak gampang ya buat sampai saat ini Kakak udah punya outlet, udah banyak bisnis yang lainnya, terus ada kesibukan kuliahnya juga, kesibukan job MC ada juga kan ya. Nah, eee, boleh dong kayak kasih tahu suka dukanya dalam menjalani aktivitas yang tadi udah aku sebutin itu banyak banget ya guys, di umur yang sekarang itu produktif banget. Boleh dong diceritain suka dukanya tuh apa? Oke, kalau misalnya ditanya suka duka pasti aku pertama-tama nyebutin sukanya dulu. Karena bener-bener apa yang aku lakuin akhir-akhir ini tuh bener-bener hasil dari, eee, apa yang aku sukain gitu loh, apa yang aku Mhm. enjoy, apa yang aku sukain. Jadi aku merasa tidak terbebani sama kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas aku sehari-hari gitu. Karena aku nge-MC karena aku suka ngomong gitu kan. Mhm. Aku jualan, aku punya bisnis karena emang aku basicnya suka jualan, aku suka ketemu orang gitu. Terus aku ikut organisasi ya karena aku emang suka ketemu orang, aku suka bikin proyek gitu, aku suka menyelesaikan segala sesuatu, aku emang suka gitu. Jadi kalau misalnya ditanya suka duka pasti tentunya lebih banyak sukanya. Mhm. Walaupun di balik semua itu pasti banyak banget Pasti dukanya, ada. cuman karena aku enjoy menjalaninya jadi rasa dukanya tuh sering banget tertutupi sama sukanya aku gitu loh, kayak Mhm. semangatnya aku, senangnya aku, enjoy-nya aku, ketemu teman-teman, ketemu orang. Jadi kadang tuh rasa dukanya tuh tertutupi gitu loh. Walaupun kayak kalau misalnya harus disebutin dukanya, kayak kalau misalnya kita kita sebagai mahasiswa gitu, Mhm. terus di sisi lainnya harus organisasi, harus jualan juga kayak nggak bisa kan kita ngatur waktu. 3 kesibukan ini tuh dijalanin di waktu yang sama. Jadi kita balik lagi kita harus atur juga skala prioritas Mhm. apa yang kita duluanin. Kayak kalau misalnya kita sebagai mahasiswa tentunya skala prioritas kita sebagai mahasiswa yaitu kuliah gitu. Terus Kuliah, habisnya beresin gitu ya. tanggung jawab kita di kegiatan luar yang lainnya tuh apa gitu. Kayak misalnya aku bisnis ya berarti tanggung jawab aku ada di bisnis dan ada di organisasi gitu. Tapi apa yang paling urgentnya kalau kayak misalnya proker aku nih harus beres hari Jumat. Mhm. Sementara bisnis aku nih bisa di-handle sama teman aku. Jadi aku pasti fokus di proker aku. Kecuali saat dua-duanya nggak bisa di-handle sama aku, pasti aku minta tolong sama orang lain kayak gitu. Untungnya Kakak ini nggak sendiri Iya, ya bener banget. bisnisnya, ngajak-ngajak temennya biar, percaya juga gitu ya sama bisnisnya dipegang sama orang lain. Nah pokoknya intinya tuh, kita harus suka dulu ya apa yang kita sukain, kalian jalanin,
Kalau misalkan emang kita udah suka dari awalnya mau sesusah apapun juga pasti dijalanin terus sampai akhir ya, sampai sukses, amin Iya, ya. amin amin, bener banget. Soalnya, kalau menurut aku sih nggak ada ya segala sesuatu tuh nggak ada yang mudah gitu. Jadi Iya kayak pasti ada bener, perjuangan, di balik semua itu. Kalau misalnya kalian pengen sukses, ya pasti ada perjuangannya juga buat mhm. mencapai kesuksesan itu gitu. Jadi kalau misalnya pengen sukses instan, menurut aku sih nggak akan ada sesuatu yang instan kecuali mie instan ya. Mie instan juga Aduh, sebenarnya nggak instan, harus iya dimasak dulu ada gitu. tutorialnya Iya, ada lagi ya? tutorialnya dulu gitu. Jadi Mhm. ya udah jalanin aja karena semuanya pasti ada suka dukanya. Tapi kalau misalnya kalian enjoy, kalian suka dan jadi diri kalian sendiri pasti insyaallah, lebih banyak sukanya, lebih banyak enjoy-nya. Oke, terakhir nih Kak, tips buat yang, di luar sana yang lagi nonton, kalau mau kayak Kakak juga nih punya bisnis yang, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, apa sih tipsnya gitu ya? Karena Oke. kan mungkin itu mungkin ada yang nanya, "Kak, gimana sih bilang ke orang tuanya?" Atau, "Kak, gimana sih cara ngumpulin modal awalnya?" Boleh dong dikasih tipsnya. Oke, kalau tips dari aku sih yang pertama, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan konsep, jangan Mhm, kebanyakan nanti-nanti. Kalau misalnya kalian udah ngerasa kalian udah bisa, udah pengen mulai bisnis, ya udah mulai aja lakuin tanpa harus mikirin ABCD-nya walaupun itu juga harus dipikirin. Cuman iya, mulai dulu aja, terjun dulu langsung aja dulu, coba dulu, rasain sendiri dulu feel-nya kayak gimana gitu. Terus yang kedua, sebisa mungkin atur keuangan kalian dengan transparan mungkin gitu. Jadi mhm. kalau misalnya ada apa-apa dicatat, kalau pengeluaran, pemasukan apapun itu dicatat gitu. Terus yang ketiga, cari apa ya, marketing kalian tuh, branding kalian tuh sebagus mungkin di pasar gitu. Jadi kayak Mhm, kalau misalnya sekarang tuh udah banyak banget ya kayak misalnya influencer-influencer, content creator kayak gitu bisa endorse gitu ya. Nah mhm, sebisa mungkin bener. boleh tuh kalian endorse-endorse biar orang-orang tuh lebih tahu, lebih banyak tahu tentang brand kalian kayak gitu. Iya, Terus kalau misalnya tentang modal tadi, kalau misalnya sekiranya kalian mungkin tidak, apa ya, tidak tersupport secara modal, kalau saran mhm, dari aku sekarang tuh banyak banget bisnis-bisnis yang, nggak bermodalkan sama sekali gitu. Jadi kayak bener. ada dropshipper, ada just tipper, itu bener-bener kayak kalian nggak usah modal secara apa ya, secara kasat mata langsung gitu. Mhm, Kalian cuma modal usaha, modal capeknya aja gitu. modal Itu tenaganya modal ya. tenaganya itu bisa dilakuin juga, dimulai dari hal-hal itu nanti kalau misalnya kalian udah ada income-income bisa ditabung, bisa bikin brand kalian sendiri, kayak gitu. Nah, jadi intinya tuh mulai dulu aja ya guys, jangan mager-mageran, gimana Bener. mau punya bisnis ya kalau mager-mageran, kecuali kamu emang anaknya siapa nih, Sultan nih, Ya, bener langsung banget, kayak gitu. kaya, Tapi menurut aku sih anak sultan juga kalau misalnya dia nggak mau berusaha, boncos iya juga boncos juga ya ya entarnya, akhir-akhirnya gitu. iya. Berarti harus punya keturunan 7 keturunan nih sampai gak habis-habis uangnya. Iya, iya Ya bener udah. banget. Kalau bisa sih kita ya yang bikin 7 keturunan ke bawah kita nggak sampai Nah, iya kerugian bener gitu. tuh guys, buat anak-anak kalian nanti, cucunya Iya, ya. makanya semangat terus deh. Nih Kakak gimana nih kalau soal percintaan? Nggak usah, apa sih? Boleh dong Kak, ngapain ya? Salto. Salto dong. Nggak, kita tuh bener-bener temen ya, karena Iya, kita temen dari SMA gitu. Jadi kalau misalnya sering banget bercanda, dulu tuh kita 24 jam per 7 banget kemana-mana selalu bareng. Tapi parah kita sih. kuliah beda tempat dan saling Iya, berjauhan. Jadi kita sekarang dari ujung ke ujung, padahal rumahnya deket banget. kita udah susah banget mainnya. Iya, pokoknya gitu ya guys, buat kalian yang mau bisnis atau kalian mau nyicipin bisnisnya Kakak Bunga ini, sebenarnya Kak Bunga nih nama panggung loh Iya, guys ya loh sebenarnya. sebenarnya. Nama aslinya kalau mau tahu lihat aja ya di description bawah, nanti aku masukin Instagramnya. Jangan Oke. lupa di-follow juga ya Ya, guys. jangan lupa di-follow dan dibeli ya Iya, jualan aku. karena itu boleh lah kalian nyicipin dulu aja ntar pasti ketagihan kok. Bener Apalagi banget. kerudungnya tuh ini ya, Enak banget. banyak macamnya juga Banyak ya. banget. Enak banget diatur, gampang Enak banget banget. diatur. Buat para ciwi-ciwi hijabers Hijabers. ya, kalau bingung beli aja ke Aiza. Kak Ya. ke siapa? Kak Aku. Bunga. Nama brandnya Aiza. Online juga Iya, ya online ada juga, ya. online juga. Mungkin Kak Bunga boleh kasih, apa dong kayak Closing statement. semangat atau apa gitu buat yang lagi nonton. Belum mikir aja. Apa ya? Apa ya? Ya udah, aku sedikit apa ya? Kata-kata aja. Kata-kata manis atau pokoknya buat nyemangatin temen-temen di sini aja apa nih? Oke, kalau dari aku semangat
semangat terus buat teman-teman semua. Mm-mm. Karena kita hidup di dunia ini pasti capek, nggak ada Capek. semuanya yang gampang, itu semuanya pasti butuh proses. Tapi jangan pernah takut karena nggak akan ada proses yang mengkhianati hasil. Jadi semangat terus. Ya karena kalau kamu capek, ada yang lebih capek lagi Iya ya. bener. Kalau kata Bener. Aldi Taher apa? Nggak akan capek, hidupmu bakal capek, nggak akan capek nanti kalau udah di surga. Aduh, kamu bingung sama saya juga bingung. Ya udah deh. Guys, kalau misalkan masih ada yang mau ditanya-tanyain, boleh kalian tulis aja di kolom komentar. Ntar kita nextnya ya. Kalau Oke. misalkan ada project lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Oke, sama Kak Bunga. Terima kasih ya Kak Bunga. sama-sama. Oke guys, sekian cerita-cerita kita tentang berbisnis ini. Kalau kalian penasaran dengan yang lainnya, kalian bisa cek ke podcast yang episode lainnya. Oke, bye-bye. Bye. See you, bye. See you, bye.